pagi para trainer hari ini. Gimana kabarnya? Sudah berapa orang nih yang masuk, Bu Sri? Kalau dari sini ada 9 ini. Sehat-sehat semuanya Berarti ya. masih baru 5 berarti. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Siap belajar kita? Siap berbagi? Alhamdulillah sehat-sehat, luar biasa, bersemangat nih mau ketemu sama Bapak Ibu guru semua. Iya, gimana Pak Adit kabarnya hari ini Pak Adit? Alhamdulillah. Ini saya juga mau menyapa teman saya Pak Andi, itu sudah semangat sekali langsung bergabung. Ya? Suara saya jelas kan? Jelas sekali. Ini gimana? Nah, para trainer yang lain apa ada WA dari Bapak Ibu guru yang peserta? Mungkin ada yang tanya-tanya? Saya belum WA kelompok saya ya, lupa. Iya, kelompok saya kemarin banyak yang tanya-tanya loh Pak Adi, ternyata banyak yang belum pakai Google mau tanya-tanya, gitu, mau pemaksimalan untuk belajarnya di sekolahan. Kan enak itu kalau kita pakai fasilitas classroom. Selamat datang Pak Brian. Selamat datang. Sehat Pak. Loh, kok mantul Bu Nurul? Iya. Ini untuk Bapak Ibu guru peserta itu Pak, sudah bisa apa? Sudah bisa bergabung di Google Classroom. Iya. Selamat bergabung Ibu Resta Yuwaneri. Itu teman saya. Iya, Pak. Perkenalkan yang cantik. Monggo bisa dibuka videonya biar kita bisa berkenalan Bapak Ibu. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kesamben ya Bu Resta ya? Dari Sentul. Oh, Sentul. Tak sekolah Bu sama saya. Sekolah. Guru kelas 3. Oh iya. Selamat datang ini Bu Lutfi Diana. Selamat datang Bapak Kurniawan Andi Saputra. Monggo berkenalan dulu. Monggo Pak Andi. Jangan disembunyikan Pak Andi. Iya, matikan videonya ini. Nih Pak Andi ini sebenarnya juga master dia untuk masalah Google itu. Dia salah satu admin juga itu masalah Google. Oh, iya. Ya. Wah, selamat datang Pak Andi. Admin ternyata udah pada ngumpul di sini. Jadi luar biasa itu Pak Andi itu sebenarnya. Tapi dia menyembunyikan diri seperti itu dia. Saling belajar dan berbagi ya Pak Andi ya. Monggo Ibu Anita Syaifudi bisa memperkenalkan di chat juga. Chatnya masih kosong loh, Bu Sri. Saya terlalu berdekatan sama Eri. Saya tak mencoba pindah dulu. Mantul. Oh ya, saya nggak kelihatan di situ. Saya nggak kelihatan di dalam. Enggak, kalau mantul itu biasanya ini karena mikrofonnya masih sudah saya mute kan. Oh, iya.
Semoga Bapak Ibu yang baru hadir di sini. Ini Pak Aryasa Iputu ini dari mana ini ya? Waalaikumsalam Bu Aris. Selamat datang Pak. Siapa ya? Aryasa Iputu. Dari Bali nggih, Pak? Masya Allah. Dari kemarin ini ditutupi loh Pak Aryasa ini. Ya Pak ya. Nggak kelihatan Pak dari sini Pak. Pencahayaan mungkin. Iya. Sama kayak saya nih. Udah hitam, pencahayaan. Ini Bu Anita, ini ada Bu Anita, beliau dari Kendal. Tuh kan. Oh, Masya Allah. Pak Nah, Aris. seperti itu. Pak Arya. Jam berapa Pak di Bali sekarang Pak? Udah dengar ya? Suaranya Suara- di di itu dulu Mute. Pak, di unmute dulu Pak. Ini bisa kok, sudah dibuka semuanya. Turn on their mikrofon bisa. Hanya yang tadi aja saya matikan. Bisa menghidupkan. Kalau di Bali kurang lebih selisihnya 1 jam. Kemarin juga ada peserta dari Sulawesi, selisihnya juga 1 jam. Tinggal yang Indonesia bagian timur kemarin ada selisih 2 jam, berarti kalau sekarang jam 10 di sana sudah waktunya duhur, mungkin jam 12. Iya. Oke. Bu Anita ini dari mana Bu Anita? Bu Anita Syaifuddin. Gimana Pak Rian? Sudah berapa orang yang bergabung? Ya, sudah kurang lebih ada 14. Bu Anta Syarifuddin dari Dari Kendal. Kendal. Pak Arya, saya foto kemarin salah kamar, nggak apa-apa Pak. Kalau kamarnya virtual gini enggak masalah, Pak. Kalau saya punya teman dulu waktu BIMTEK, bantuan peralatan dari Kemdikbud itu di SMPN 2 Sukasada, seingat saya namanya. Pak Putu Yudi namanya. SMP 1 Sukasada Bali, iya. Betul. Oke. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Apakah sudah mulai mencoba menggunakan fitur-fitur yang diperkenalkan kemarin di akun belajar ID-nya masing-masing? Kami harap Bapak Ibu sudah mulai untuk membiasakan diri ya menggunakan akun belajar ID-nya dan juga sudah mulai mencoba minimal untuk mengerjakan tugas-tugasnya, baik 2 materi yang kemarin diajarkan, juga kemudian pada 2 materi yang akan kami sampaikan hari ini. Dicoba satu persatu, pelan-pelan Bapak Ibu, ya, lama-lama akan terbiasa, lama-lama nanti akan mahir dengan sendirinya seiring dengan sering digunakan. Kalau hanya tahu saja, kemudian diaktifkan, tapi tidak digunakan, ini alangkah sayangnya kalau tidak digunakan dengan maksimal Bapak Ibu ya. Selamat datang Bu Alif Nurafia, monggo. Lima 15 orang Pak ya yang sudah gabung Pak ya. Kemarin kalau dari grup saya itu Pak banyak peserta yang tanya-tanya loh Pak tentang materi yang kemarin itu. Bahkan ada yang belum bisa masuk ke ID belajar.
Alhamdulillah bisa bermanfaat. Mungkin Oh, Bapak Ibu di sini ada yang belum bisa masuk, itu bisa disaringkan sebelum kita mulai beberapa menit lagi. Bapak Ibu mungkin yang mengalami kendala, monggo boleh disampaikan hari ini dari kemarin tugas-tugas yang sudah diperlihatkan. Bapak Ibu bisa menyampaikan mana yang kurang paham atau mana yang belum bisa dilaksanakan. Nah, ini bisa disampaikan di sini, sekaligus nanti akan kita bahas menjelang pada penyampaian materi yang akan disampaikan hari ini. Monggo Bapak Ibu, tidak perlu malu-malu nih. Wah, ini seperti murid-muridnya ketika pandemi ini. Ketika diminta, ayo monggo. Nah, jangan malu-malu Bapak Ibu. Iya, saya mulai aja ya Pak ya. Oke, monggo Ibu. Ya, Bu Sri, saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu trainer hari ini yang hadir, Ibu Sri Mariatul Fataniyah, Magister Pendidikan, Bapak Aditya Wiragadwi Satria, Sarjana Pendidikan, Bapak Rosyanita Brian Rahimsah, Sarjana Pendidikan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semua peserta seminar gratis Google Master Trainer yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 13 Juli 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di pagi menjelang siang hari ini yang membanggakan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar dan mencari ilmu. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim, junjungan manusia paling sempurna yang kita tunggu syafaatnya di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, marilah kita awali seminar pagi hari ini dengan membaca basmalah. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar dari awal hingga akhir. Untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Untuk efisiensi waktu, kita akan masuk ke sesi inti Bapak Ibu, yakni hari ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Mariatul Fataniyah dan Bapak Aditya Wiragadwi Satria. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk seminar ini ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya share screen. Sudah? Ini Bapak Ibu, kegiatan ini Bapak Ibu kami sampaikan dalam rangka mewujudkan guru dan pemimpin sekolah yang mampu memimpin perubahan pembelajaran di era digital. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bekerja sama dengan Google for Education menyelenggarakan rangkaian program pelatihan Google Master Trainer. Peserta dari GMT perlu melakukan pengimbasan yang merupakan prasyarat kelulusan program ini. Pengimbasan pelatihan Google for Education diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan secara daring atau luring dengan mengikuti protokol kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami melakukan pengimbasan kepada guru dan tenaga pendidikan lainnya yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2022 sampai 14 Juli 2022.
Baik Bapak Ibu, tata tertib selama seminar ini yang pertama, silahkan memberikan pertanyaan pada saat live show di kolom chat yang sudah disediakan. Jika ada yang kurang jelas, ya Bapak Ibu, ya. Yang kedua, akan ada daftar hadir di akhir sesi, silahkan diisi jika sudah mengikuti sesi live. Dan yang terakhir, sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran agar orang lain bisa memperoleh manfaatnya. Hari ini kita akan belajar tentang Google Slide dan Google Dokumen. Ya, untuk efisiensi waktu, saya silahkan Bapak dan Ibu trainer, Ibu Sri Mariatul Fatania, monggo saya serahkan ke Ibu Sri. Silahkan Ibu Sri. Iya. Terima kasih banyak Bu Nurul atas kesempatannya. Bapak Ibu guru hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Sri. Bapak Ibu, alhamdulillahirrabbilalamin, Allah pertemukan kita lagi di hari kedua. Tentunya masih bersama kami dengan 4 trainer hebat. Insya Allah, karena Bapak Ibu yang berada di sini juga hebat, jadi trainernya juga pasti hebat. Insya Allah. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita selalu nikmat yang berlimpah, kesehatan, ilmu yang manfaat, dan pikiran yang cerah, terbuka untuk bisa menerima dan menyerap ilmu-ilmu yang kita terima nanti. Salawat serta salam, alhamdulillah, selalu kita panjatkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, langsung saja hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memanfaatkan segala fitur yang ada di Google Workspace Education. Dengan inti hari ini bersama saya yaitu Google Slide. Ya Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke Google Slide sendiri, Google Slide banyak sekali manfaatnya setelah saya tahu, dan memang Google Slide itu sendiri sebenarnya sama, hampir mirip dengan PowerPoint saja. Cuman Google Slide sendiri bisa kita kerjakan tugas kita bisa melalui HP Android kita masing-masing, secara offline bisa, dan bisa juga kita kerjakan di laptop. Banyak sekali manfaat Google Slide yang bisa kita manfaatkan, seperti kita membuat banner, flyer, seperti itu ya. Kita membuat pengumuman-pengumuman, kita membuat selebaran-selebaran yang enaknya langsung sudah bisa di print, bisa dibagikan langsung. Ini seperti ini contohnya Google Slide ya Bapak Ibu, bisa di print di sini. Kelihatan ya Bapak Ibu layar saya? Iya Ibu. Bisa langsung di print di sini. Ada banyak fitur yang terdapat di sini. Kita bisa memasukkan gambar, kita bisa memasukkan kotak teks, kita bisa memasukkan audio, video, dan bentuk-bentuk yang terdapat di dalam sini. Kita juga bisa merubahnya lewat tema-tema yang ada di sini. Kita bisa pilih, kita bisa rubah besar huruf, kita bisa merubah gambar, kita bisa mencari dengan secara online atau yang sudah tersimpan di laptop kita. Ini kita bisa cari. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan, dan dari Google Slide sendiri kita juga bisa melakukan meeting. Kita bisa juga langsung melakukan meeting dari situ. Google Slide sendiri
bisa kita manfaatkan untuk membuat bahan ajar kita. Seperti kita mau presentasi atau menerangkan di depan kelas biar lebih menarik, bisa juga kita bagikan slide-nya atau tugasnya kita bagikan di classroom agar anak-anak bisa belajar mandiri, dan banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Saya juga baru belajar dan wow, ya Allah, ini ilmu yang begitu manfaat dan saya ingin bisa berbagi bersama Bapak Ibu semua. Dan mungkin saya tahu mungkin juga sudah ada Bapak Ibu guru yang berada di grup ini, di Meet ini yang mungkin sudah bisa dan sudah tahu, tapi mari sama-sama kita berbagi dan belajar. Intinya dari saya adalah kita berbagi dan belajar, bukan menggurui, bukan mengajarkan, tapi berbagi dan belajar. Ya Bapak Ibu, baik. Sekarang ini kita masuk di dunia kurikulum merdeka, katanya seperti itu ya. Maraknya ini kurikulum merdeka. Kurikulum biasanya kan dulu K13 kita buat RPP, dan kali ini yang kita buat adalah media ajar, modul ajar ya, modul ajar. Saya akan langsung mempraktekkan bagaimana kita membuat modul ajar dari memanfaatkan Google Slide agar bisa lebih menarik. Karena merdeka itu menurut saya menyenangkan. Belajarnya menyenangkan, bahagia, enak, tanpa kita terbebani dengan sesuatu apapun. Seperti itu. Jadi guru juga kita sempat bisa santai, mungkin sambil dengan HP kita bisa membuat media ajar kita, dan pada saat kita menerangkan juga penuh variasi. Jadi anak-anak itu lebih senang begitu. Karena di dalam fitur-fitur tadi yang di dalam Google Slide tadi kita bisa memasukkan video, kita bisa memasukkan gambar yang diedit-edit, kita bisa memasukkan audio, ada hyperlink dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan anak-anak juga bisa kita beri tugas dulu, terus pelajari di rumah, dan kita ulas kembali di sekolah, kita terangkan dan kita membuat penilaian juga boleh. Langsung saja ini bagaimana kita membuat media ajar kurikulum merdeka mengajar dengan Google Slide. Ya, yang akan kita praktekkan hari ini adalah satu, membuat identitas, materi, dan tujuan pembelajaran. Di dalam kurikulum merdeka sudah tersedia ada platform yang di dalamnya berisi buku guru, buku siswa, ya, ada juga media ajar yang banyak diterangkan di dalam situ. Yang sudah saya lihat, karena saya guru pendidikan agama Islam, saya tidak tahu untuk guru-guru yang lain, tapi memang sudah saya lihat dan oh iya, ini intinya aja yang kita masukkan adalah identitas, pendahuluan itu, terus langkah atau inti pembelajaran, dan penutup yang di dalamnya ada penilaian. Tiga item itu saja yang menurut saya itu penting dimasukkan dalam media ajar kita. Seperti itu. Jadi membuat identitas dulu, kita isi materinya apa yang kita akan ajarkan ke anak-anak, terus tujuan pembelajarannya apa yang sudah memang tertera di buku kita ikuti silabus buku guru dan buku siswa yang ada untuk membuat RPP atau modul ajar dalam kurikulum merdeka ya. Setelah itu kita menambahkan gambar yang bisa kita edit, membuat hyperlink, serta memasukkan video sesuai materi yang ingin kita ajar. Yang selanjutnya kita menambahkan link penilaian. Jadi itu kita bisa langsung dari Google Slide, kita tinggal menambahkan, menyisipkan link
kita bisa sisipkan link penilaian, kita buat dulu penilaiannya di Google Form, atau kita buat penilaian di Quizizz, kita simpan, atau kita mengambil penilaian atau soal-soal latihan dari Quizizz yang punyanya orang juga, kita copy, kita pasangkan di dalam link penilaian kita di dalam Google Slide juga bisa, biar anak-anak bisa langsung mengerjakan. Yang selanjutnya itu kita bisa menambahkan 2 gambar pilihan yang kita edit bentuknya sesuai keinginan kita masukkan tabel atau apa saja bisa, yang nanti bisa kita rancang dari Google Slide. Dan selanjutnya yang terakhir, kita akan membuat audio. Di dalam Google Slide kita bisa memasukkan audio. Di sini saya menambahkan audio yang saya unduh dari WhatsApp. Saya rekam dari rekaman di WhatsApp, rekaman di HP saja, terus saya pindahkan ke Google Drive saya, dan saya masukkan di dalam Google Slide saya, seperti itu. Di dalamnya berisi refleksi atau pesan kita kepada anak-anak, jangan lupa belajar, mengerjakan gini ya, dan kita tutup pembelajaran kita, seperti itu. Jadi komplit hanya di dalam Google Slide itu sudah semua terdapat. Jadi enak, kalau kita mau presentasi kepada anak-anak, kita membagikan enak sekali, intinya seperti itu. Baik, langsung kita masuk saja, boleh kita lihat hasil yang saya buat untuk media ajar. Jadi Bapak Ibu, dalam Google Slide sendiri, saya yang ini masih nampil ya Pak ya, yang ini masih ya, masih bisa ya? Sudah mati, Bu. Oh, sudah mati. Oke, saya tampilkan di layar 2 ya Pak ya, bisa ya? Silakan, bisa di lagi. Saya sambil kita lihat contohnya, sambil kita coba mempraktekkan seperti itu ya. Mudah-mudahan 2 layarnya bisa terlihat. Oke. Iya, bisa? 2 layar Pak Brian? Bisa, sudah bisa Bu. Saya terlihat. Di layar ini adalah layar yang kita akan coba buat, sedangkan layarnya Pak Brian itu adalah model yang sudah kita letakkan di tugas mandiri Bapak Ibu, berbarengan dengan slide-slide yang hari kemarin dan insya Allah hari besok ya Bapak Ibu. Kita lihat di situ ada, kita bisa memasukkan logo ya, kita bisa memasukkan logo dengan tinggal kita klik sisipkan. Oke, nggak bisa Pak. Bentar ya Bapak Ibu. Kita klik sisipkan di sini. Kita cari gambar, mau gambar yang sudah ada di laptop Bapak Ibu atau di internet, bisa melalui internet Bapak Ibu. Sebelumnya kita lihat dulu yang punyanya Pak Brian aja. Enggak Pak Brian. Bisa ya? Saya ulangi lagi. Oke. Baru kita masuk di praktek aja. Oke. Ya Bapak Ibu, di logo di situ tadi seperti tadi bisa kita cari dan kita masukkan. Jika sudah ada di komputer kita, maka kita tinggal ngambil dari komputer. Tapi kalau belum ada, kita bisa menambahkan dari web. Ya Bapak Ibu, kita cari di dunia maya yang banyak sekali sudah disediakan di Google ya, seperti itu. Kita masukkan di situ keterangan seperti tadi bahwa kita akan memasukkan identitas, memasukkan identitas, memasukkan materi kita dan tujuan pembelajaran.
Di situ saya memasukkan foto saya yang sudah saya edit bentuknya. Kalau foto-foto biasanya itu kan segi 4 gitu. Terus di sini ada fiturnya kita bisa merubah bentuk sesuai bentuk kita. Kalau biasanya yang di HP itu tinggal crop segi 4 aja gitu. Tapi di sini bisa kita crop sesuai bentuk yang kita inginkan dari yang tersedia di situ. Kita bisa memasukkan ini, kita bisa juga memasukkan warna, kita bisa memasukkan kita bisa memasukkan tabel di dalamnya, berisi tujuan pembelajaran. Kita bisa memasukkan video. Ini seperti contohnya di situ saya memasukkan video untuk opening pembelajaran. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita agar apa? Agar nikmat itu terus Allah tambahkan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, siap belajar semua ya. Perhatikan, simak baik-baik, catat. Itu ya Bapak Ibu, kedengaran suaranya dari itu? Kedengaran Ibu. Jadi video itu hanya saya ambil dari HP, saya rekam dari HP. Setelah itu saya download, saya pindahkan dulu di YouTube biar nggak memberatkan. YouTube juga termasuk di dalam fitur yang terdapat di dalam Work for Education ya. Jadi sudah lengkap di dalamnya. Kita tinggal tambahkan besok-besok kalau mau pakai lagi, tinggal kita ngambil linknya, kita tempelkan di situ atau kita masukkan videonya. Enak sekali. Membuat diri kita juga mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita seperti itu. Biasanya kita suka video-video nyanyi atau apa, silakan, ayo diambil, dimasukkan, di download di YouTube, terus kapan-kapan kita bisa ambil lagi semua lengkap tersedia di dalam Google Drive ya, Google kita gitu. Selanjutnya Pak Brian, slide kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu cintai, bagaimana? Ya, untuk yang slide selanjutnya, seperti yang tadi bahwa bagaimana kita memasukkan hyperlink gambar dulu, setelah itu kita memasukkan hyperlink. Jadi materi saya tadi yang di atas adalah ayo Al-Quran kitabku, seperti itu. Jadi saya akan menerangkan kepada anak-anak bahwa Al-Quran itu apa, seperti itu. Dan jadi saya masukkan di dalamnya gambar. Anak-anak ini apa? Gambar apakah ini? Seperti itu. Jadi enak kita menerangkannya. Ini gambar apa? Nanti anak-anak menjawab karena saya mengajar di ini untuk kelas 1 di SD. Jadi ya seperti itu. Terus dari gambar itu, setelah digambar itu kita memasukkan hyperlink. Gambar itu pun saya cari dari telusuri gambar yang ada di web. Jadi banyak sekali gambar Al-Quran dan saya pilih satu, saya masukkan di situ. Setelah itu untuk bisa menerangkan, saya masukkan hyperlink. Nah, caranya masuk disisipkan dan kita cari link yang menerangkan tentang apa itu Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran. Jadi pada saat anak-anak klik, lihat, oh ternyata ini Al-Quran itu seperti ini, dijelaskan di dalam hyperlink itu. Jadi lengkap dan anak-anak bisa belajar mandiri dengan menyenangkan tentunya. Setelah itu saya masukkan juga video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, videonya orang, saya ambil dari YouTube, saya copy, saya masukkan, pilih videonya, oh yang cocok dengan materi saya, oh ini. Ayo kita menyanyi seperti itu. Ayo Pak Brian nyanyi dulu, ayo. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di sekolah baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran.
sana Al-Qur'an. Ya, terima kasih. Oke, setelah itu bisa kita sisipkan penjelasan-penjelasan apa saja, bisa dari guru ataupun boleh hanya seperti itu saja. Ya, selanjutnya saya masukkan juga di dalam situ link, yaitu saya ambil dari Quizizz. Enak sekali itu, jadi pada saat anak-anak buka kita bisa langsung main gitu. Bapak Ibu mau main nih Quizizz, ayo kita berlomba. Bisa langsung dipraktekkan Pak Brian. Bapak Ibu boleh langsung masuk sebagai siswa berarti ya, karena linknya dari situ, atau langsung masuk di panduan peserta itu Pak. Langsung dilihat slide saya dan klik link yang ada di slide panduan itu, boleh? Ya, sudah kami copy pastekan di kolom chat. Silakan bisa diakses di sana Bapak Ibu untuk bisa mengikuti, mengakses dari contoh link Quizizz yang dilampirkan oleh Ibu Sri. Oke, Bapak Ibu Bapak boleh Ibu bisa berinteraksi di sini, bisa mengakses linknya menuju Quizizz seperti yang ada pada layar Bapak Ibu saat ini. Nah, di sini saya mencontohkan, saya akan mengisikan nama saya adalah Narendra, begitu ya. Nah, kita menggunakan nama asli kita. Jadi link Quizizz-nya yang sudah Pak Brian bagi di samping itu ya Bapak Ibu, coba ayo. Dan di link yang sudah ada di sebelumnya, nah link yang ada di sini sudah kami copy paste, ada di kolom chat, silakan bisa diakses di sana. Nah, kita bisa langsung saja klik start. Oke, untuk bisa. Nah, ini sudah banyak yang siap ya. Oke, kalau sudah bisa langsung start game Bapak Ibu. Oke. Biar kelihatan. Sudah ada. Di video ini sudah mencoba kemarin atau yang baru masuk sekarang. Oke, Bapak Ibu. Monggo bisa. Oh, ini sudah banyak ini 17 player nih Bapak Ibu. Wow. Nah, dicontohkan ya, langsung saja bisa di start gamenya untuk memulai. Ayo kita mulai Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, coba siapa yang paling tinggi? Bisa menggunakan power up ya Bapak Ibu, jadi nilainya bisa tambah tinggi. Oke, ini bisa juga di Quizizz lebih dari satu pemilihan jawaban. Wah, kita mendapatkan tambahan nilai. Bisa juga di mode ketik ya Bapak Ibu. Wah, saya dari tadi tidak ada yang salah ini Bapak Ibu. Iya, oke. Wah, nge-cheat ini kayaknya Bapak Ibu ya. Bapak sudah ya benar. Padahal gurunya yang bikin tapi gurunya nggak tanggung jawab.
Ini saya lupa ini. Nggak salah ya. Lupa sih. Oh, 119. Iya. Wah, lihat Bapak Ibu, wah ternyata, nah ini udah dilalui berarti bisa ya. Iya. Kalau di saya ini Bapak Ibu, karena memang kita belum menggunakan akun sama sekali, pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Nanti bisa menggunakan langsung akun belajar ID Bapak Ibu, baik sebagai pengajar maupun juga sebagai siswa bisa digunakan. Mungkin di materi yang lain Ibu bisa kita lanjutkan lagi mungkin suatu saat materi khusus untuk kuisis ya Bu Sri ya. Ya. Ayo Pak Brian. Lanjut apa saudara Bapak Ibu? Kita lihat di mana. Brian sudah selesai ya? Ya, saya sudah selesai di sini. Brian sudah ranking 1 tuh. Saya belum selesai. Ayo. Sambil kita belajar, saya juga belajar. Ya, saya sudah semua. Ya. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mana peringkatnya Pak Brian tadi ya? Nanti kita ada di layarnya Bu Sri ya. Iya, iya. Ya, nanti bisa dilihat nanti. Iya. Yang oke, seperti itu Bapak Ibu, intinya adalah menyenangkan ya. Belajar seperti itu dan komplit semuanya bisa kita masukkan di dalam Google Slide. Bisa kita simpan sampai kapanpun, bisa dipakai, bisa kita berbagi untuk orang lain, menggunakannya juga bisa. Banyak sekali manfaatnya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikut tadi Pak Brian. Oke.
Ya, Iya. Sudah di layar ya? sudah. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah bagaimana kita memasukkan dua gambar sekaligus. Dua gambar itu pun kita ambil dari web, dan bentuk letaknya juga sudah tersedia di sana. Mau bentuk yang seperti apa, letaknya di mana, sudah tersedia. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi, tinggal kita pilih aja. Selanjutnya yaitu bagaimana kita memasukkan audio. Nah, ini kita memasukkan tabel. Kita lihat dari situ, anak-anak perhatikan dua gambar di samping. Apa perbedaannya? Silakan ditulis. Nah, ditulis itu jika kita memberikan akses untuk bisa anak-anak bisa mengedit atau menjadi editor, boleh anak-anak bisa mengedit, atau tugasnya bisa kita kumpulkan anak-anak foto, atau bagaimana yang enaknya seperti apa, tergantung kreativitas Bapak Ibu guru sendiri. Dan yang terakhir saya masukkan audio sebagai pengingat anak-anak, merefleksi pelajaran dan juga menutup pembelajaran, seperti itu. Nah, audionya yang saya rekam dari perekaman di HP, terus saya pindahkan ke drive saya dan saya masukkan di dalam Google Slide, seperti itu Bapak Ibu ya. Sepertinya cukup begitu, atau kayaknya Bapak Ibu guru bisa kok itu, karena memang tinggal nyari-nyari aja. Oh iya ini bisa, oh iya seperti, insya Allah bisa ya. Untuk prakteknya bisa Bapak Ibu sendiri kok ya. Saya kasih contoh aja ya Bapak Ibu untuk prakteknya. Mana itu? Ini karena saya pakai Pak Rian. Ya, silakan dijelaskan penggunaannya bagaimana Ya, penyelesaian contohnya. Kalau saya langsung masuk di panduan, Chrome saya nggak ini. Bentar ya, Bapak Ibu, kita masuk dulu di slide kosong karena tadi sempat kehapus. Saya X. Jadi enak sekali slide Google Slide itu. Saya juga sambil belajar, ternyata enak sekali kita pakai Google Slide untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan bisa, karena saya juga ini pakai Chromebook. Terkendala laptop saya yang agak lemot. Loadingnya agak lama. Itu insya Allah kalau tidak ada kurang, saya akan bagikan saja deh caranya untuk bisa masukannya di link YouTube ya Bapak Ibu ya. Seperti itu saja ya. Kalau tidak mungkin Pak Brian bisa minta tolong. Ini nggak mau nih. Nggak muncul nggak muncul item-itemnya kayak yang tadi. Bisa mulai dari contohnya Pak Brian memasukkan gambar. Oke, bentar. Oh, slide dari laptop saya bisa Pak Brian? Ya. Bisa tampil di situ? Bentar, ini saya tampilkan milik saya saja ya.
Oh, siap. Oke, baik. Sambil saya belajar ya Bapak Ibu, mohon maaf atas Baik, kekurangan. Bapak Ibu, misalkan nanti untuk mengerjakan sesuai yang kita sampaikan kemarin bahwa semua tugas mandiri ada di Google Classroom untuk bisa dikerjakan bersama. Ini saya lihat sudah ada yang 5 yang mengerjakan dan mengembalikan Bapak Ibu, tapi belum kami koreksi sepenuhnya. Nah, ketika untuk mengerjakan, untuk praktek, Ibu Bapak bisa membuka pada Google Slide masing-masing. Nah, di tugas inilah di Bapak Ibu bisa klik pada tugasnya, bisa akan mengubah ke akun yang sebagai peserta atau sebagai siswa di sini di Google Classroom-nya. Yaitu di bagian classwork, kemudian di tugas mandiri, kemudian ada di assignment ini di bagian your work. Ini ya, kita buka. Kemudian nanti bisa kita kerjakan di halaman 11 Bapak Ibu. Ini halaman 11 untuk materi dari Bu Sri, yaitu membuat media ajar. Kemudian ini bagaimana mulai dari menggunakan modul ajar seperti ini. Bapak Ibu, misalkan untuk mengisikan atau menambahkan gambar, itu bisa Bapak Ibu klik dengan menu tadi sama, baik insert dari sini image dalam bentuk image apabila dalam bentuk gambar, apabila berbentuk audio bisa memilih audio atau video yang memang sudah ada, atau bahkan bentuk yang lain, diagram atau bentuk-bentuk yang lain. Misalkan Bapak Ibu akan mengupload dari komputer, yaitu menambahkan misalkan contohnya adalah gambar yang sudah ada, yang sudah pernah Bapak Ibu download. Misalkan, saya akan menambahkan gambar menunjukkan kepada siswa misalkan gambar kucing, misalkan seperti itu. Saya pilih misalkan ya, kemudian saya klik open. Nah, ini bisa di-insert di sana. Begitu ya. Baik, itu juga yang Bapak Ibu cari dari internet. Misalkan Bapak Ibu membuka di internet misalkan logo Dinas Pendidikan, misalkan seperti ini ya. Kemudian Bapak Ibu memilih, yang ini yang saya pilih. Kemudian ini bisa di copy ya. Bapak Ibu klik kanan kemudian copy. Kalau ini tidak kelihatan nanti bisa menggunakan full screen nanti. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu bisa klik kanan di sini dan paste. Nah, misalkan gambarnya di situ ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan yang dibutuhkan, misalkan seperti ini. Kemudian untuk mengisi, Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan di sana namanya siapa, misalkan namanya adalah Suandi, misalkan seperti ini. Kemudian unit kerjanya dari mana, misalkan SMP Budi Utomo Pera, misalkan. Kelas bisa diisikan misalkan 8 semester 1. Alokasi waktu misalkan 45 menit. Materinya apa bisa diganti dengan sesuai yang Bapak Ibu perlukan. Misalkan contohnya adalah mengenal bidang data. Dan seperti itu. Tujuan pembelajarannya Bapak Ibu bisa tuliskan di sana, misalkan mengenalkan siswa dapat mengetahui jenis bidang data, misalkan begitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu, untuk hyperlink, Bapak Ibu bisa menambahkan dengan klik pada gambarnya, seperti tadi kita bisa menambahkan. Kemudian untuk menambahkan hyperlink, Bapak Ibu tinggal klik kanan saja, kemudian mohon maaf, bisa ditambahkan insert di sini, kemudian ditambahkan link. Tadi bukan di klik kanan ya, tetapi gambarnya tinggal diklik link seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mencari di sini, misalkan ini sudah ada, ini saya ganti linknya misalkan, yang sudah ada ini saya hapus, ini bisa saya tambahkan misalkan link ke slide itu sendiri atau dari luar slide tersebut, misalkan ditambahkan, kemarin saya sudah mencari di sini,
oh ini sudah saya browsing Al-Quran, ini cocok untuk menjelaskan kepada siswa isinya dari link tersebut. Ini misalkan saya copy linknya, kemudian saya kembali kepada gambar tadi, tinggal saya klik kanan dan paste linknya di situ. Jika sudah, saya klik apply. Nah, nanti akan kelihatan Bapak Ibu ketika diklik pada gambarnya akan kelihatan link yang ada di gambar atau di tulisan atau di bagian manapun yang akan diberikan hyperlink. Begitu Bapak Ibu. Untuk menambahkan video, Bapak Ibu bisa menambahkan, misalkan di sini adalah ada video Ayo Menyanyi. Misalkan ini saya akan menambahkan video yang lain. Boleh Bapak Ibu. Misalkan ini saya perkecil untuk menambahkan space di sini. Untuk menambahkan video, Bapak Ibu tinggal ke menu insert, kemudian ditambahkan video. Nah, ini ketika defaultnya, Bapak Ibu bisa langsung mencari di YouTube atau bisa menggunakan URL. Kalau misalkan YouTube-nya sudah Bapak Ibu mengetahui, misalkan seperti ini ya. Ini adalah belajar di mana saja sesi 2, bisa saya tambahkan di sini. Saya copy. Atau misalkan juga Bapak Ibu bisa nyari dengan di sini tulis belajar ID misalkan. Tinggal diklik cari, nanti akan muncul video-video yang berhubungan. Itu ya Bapak Ibu. Atau baik juga dari Google Drive, mungkin video yang sudah Bapak Ibu persiapkan, karena itu misalkan video yang Bapak Ibu tidak share di YouTube atau di internet, Bapak Ibu bisa mengupload langsung dari komputer Bapak Ibu sendiri. Nah, misalkan ini saya menggunakan URL ya, yaitu dari URL video streaming saat ini. Misalkan ini sudah saya klik select. Nah, ini otomatis dia akan bertambah di dalam slide-nya itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengatur di sini ya, apakah di play ketika diklik, apakah bisa otomatis ketika slide tersebut dibuka, dia langsung otomatis bisa dipilih. Bapak Ibu bahkan juga bisa memilih dari di start mulai dari menit keberapa sampai dengan menit keberapa. Itu apabila misalkan Bapak Ibu memiliki video yang lebih panjang misalkan durasinya. Adapun untuk link ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu menambahkan untuk quizzes dan sebagainya, sama seperti tadi, misalkan ini saya enter ya, saya hapus. Kemudian ya Bapak Ibu klik kanan, bisa dipilih link di sini. Nah, bisa Bapak Ibu misalkan tadi dari quizzes ini bisa di copy ya linknya, bisa di share. Dari link ini bisa dipakai, misalkan ini saya kembali ke, nah ini di sini misalkan, kemudian di paste di sini, klik apply. Nah, itu bisa seperti itu ya, atau link-link yang lain misalkan Bapak Ibu akan membagikan link dari ini tadi YouTube, juga bisa berupa link terserah, nah, misalkan seperti ini. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Nah, nanti silakan hasil pengerjaan kuisis dari panduan yang Bapak Ibu sudah kerjakan kemarin di sini ya. Ini Bapak Ibu bisa screenshot atau tambahkan dari hasil pengerjaan kuisis ini. Bapak Ibu nanti tambahkan di slide yang sudah dipersiapkan di tugas mandiri. Lalu yang terakhir Bapak Ibu yaitu menuliskan perbedaan. Bapak Ibu ini nanti bisa menuliskan tidak hanya seperti gambar yang dicontoh. Misalkan saya menginginkan perbedaan antara misalkan bidang datar tadi ya, bulat dengan persegi. Ini tinggal diganti aja misalkan Bapak Ibu, bulat, di sini misalkan persegi. Nah, ini silakan. Intinya adalah pada pemaparan hari ini Bapak Ibu mencoba untuk membuat media ajar sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu ampu masing-masing, sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Ini untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan materi kepada siswa melalui Google Slide. Begitu Bapak Ibu. Untuk audio juga begitu ya. Mungkin ini untuk mempermudah yaitu dengan simbolnya di sini audio. Mungkin bisa juga langsung saja insert, kemudian diklik audio. Silakan Bapak Ibu bisa
mencari di drive-nya masing-masing atau dari hasil download yang sudah diupload di drive masing-masing. Begitu Bapak Ibu penjelasannya dari saya. Jadi mungkin sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Brian. Mohon maaf, saya sudah selalu dibantu dan merepotkan, dan alhamdulillah seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf juga dari saya. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Apabila ada pertanyaan, pasti saya yakin Bapak Ibu sudah bisa, insya Allah jika sudah banyak yang bisa, dan jika belum bisa pasti akan berusaha untuk bisa. Oke, dari saya cukup sekian, mohon maaf beribu maaf, nanti kita lanjut di chat atau di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan Pak Brian, gimana? Kita lanjut atau Oh iya, hanya jawab? saya jawab sedikit ya untuk pertanyaan dari Ibu Samrotul Mufidah. Ya. Apa bisa langsung tersimpan sendiri Google Doc itu di Google Site atau email kita Belajar ID? Ya Ibu, Bapak sekalian, jadi untuk di akun Belajar ID, baik itu di Google Dokumen, di Google Slide, atau di aplikasi apapun yang ada di Google, ketika kita bisa melihat seperti ini Bapak Ibu, di 9 titik ajaib ini, materi baik dari dokumen, sheet, slide, itu bisa langsung tersimpan setiap perubahan yang kita lakukan Bapak Ibu. Misalkan, contohnya saya tadi di halaman ini, saya bisa memperlihatkan ini ada di last edit ya. Jadi ini kayak saya klik di atas itu, ini adalah jam 11.04 perubahan yang saya lakukan. Misalkan ini saya merubah ya, contohnya ini saya copy, kemudian ini saya paste, klik kanan, kemudian saya paste, begitu aja. Itu bisa otomatis tersimpan juga di sana. Ini misalkan saya copy ya, ini saya copy begini saja, kemudian ini saya paste. Nah, ini otomatis dia menyimpan Bapak Ibu. Nah, ini saving, ini sedang proses itu. Sini ada peringatan dokumen status. Wah, keren sekali ya Pak ya, langsung update kalau begitu. Iya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, misalkan wah saya khawatir saya tidak membawa flash disk atau apa, simpan saja di Google Drive, simpan saja di Google Doc atau di Google Slide Bapak Ibu, biarkan Google yang mengurus penyimpanannya. Lengkap. Iya, sangat meringankan pekerjaan kita ya Pak Brian ya, karena kan itu tidak memakan memori kan ya, sistemnya kan close ya. Tidak habiskan memori HP kita ya. Iya. Sangat menolong untuk misalkan handphone yang space-nya sangat sedikit. Iya. Insya Allah itu. Untuk pertanyaan lain mungkin bisa kita tahan dulu ya. Kita melanjutkan pada materi berikutnya Bapak Ibu. Ada Bapak Adit. Iya. Saya ambil alih sebentar ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Sri pemaparannya. Sangat bermanfaat sekali ya kita menggunakan Google Slide ini ya, karena ada beberapa fitur yang mudah sekali kita pakai, bisa menampilkan audio, gambar, link juga ya Bu Sri ya. Jadi bisa meringankan kegiatan kita sehari-hari ya. Menyenangkan ya. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kedua, kita akan belajar tentang Google Doc ya Pak Adit ya? Iya, Google Dokumen. Ya, untuk Pak Adit, saya silahkan. Ya, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Luar biasa sekali tadi Bu Sri sudah menjelaskan sama Pak Brian. Sangat jelas kalau menurut saya, sehingga apa yang ingin saya sampaikan itu hampir terwakilkan tadi. Karena Google Dokumen sama Google Slide itu fiturnya itu hampir sama. Jadi nanti kita langsung praktekkan. Saya tidak menampilkan PowerPoint-nya. Jadi sebelum saya tampilkan, Bapak Ibu pasti sudah mengenal tentang Word, Microsoft Office ya di laptop
di laptop, di komputer semuanya pasti menggunakan Office. Nah, sedangkan dokumen ini itu hampir sama dengan Microsoft Word. Nah, perbedaannya seperti apa? Nah, itu nanti kita akan bahas ketika langsung praktek. Ini saya izin untuk full screen seluruh layar saya. Jadi mungkin nanti tampilan di live streamingnya nanti langsung berubah, tidak memunculkan tampilan mic-nya, karena saya ini sekaligus lagi streaming juga. Saya share dulu. Sudah. Nah, sekarang kita akan yang pertama kita membuka untuk Google Dokumen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Brian tadi, di sini ada 9 titik. 9 titik yang sakti itu katanya beliau tadi. Nah, kita pilih. Di sini kita akan memilih Doc atau Google Dokumen. Nah, nanti kita akan lihat. Ini kan saya tidak membuka dari drive terlebih dahulu. Kira-kira apakah nanti yang saya kerjakan ini itu bisa langsung tersimpan ke drive tanpa perlu kita save as atau kita save. Kalau kita menggunakan Word itu kita membutuhkan kita harus ke file dulu, setelah itu kita save, baru nanti file tersebut tersimpan. Tapi seandainya ada hal tidak terduga, tiba-tiba mungkin laptop mati atau seperti apa, ada beberapa file yang tidak tersimpan, atau mungkin kata atau kalimat yang sudah ditulis itu tidak tersimpan karena satu kejadian. Dan keunggulan lain dari Google Dokumen ini, sebelumnya kita pilih yang lembar kosong aja. Keunggulan lain dari Google Dokumen ini, kita tidak perlu khawatir seandainya laptop kita terserang virus. Ini terjadi tahun kemarin, itu 2 minggu sebelum akreditasi, laptop saya terserang virus malware. Semua datanya itu rusak dan itu sudah tidak bisa terselamatkan. Jadi ada beberapa yang belum saya sempat print untuk penilaian PKKS. Jadi saya harus mengerjakan lagi dari awal. Tapi kalau kita menggunakan Google Dokumen ini otomatis langsung tersimpan di drive kita, dan itu kita tidak usah khawatir akan terserang oleh virus. Seandainya kita mau untuk merubah atau mendownload file kita, itu kita nanti bisa file ini kita tekan, habis itu kita download. Nah, di sini kita pilih modelnya seperti apa. Apakah menggunakan DOCX, Microsoft Word, atau mungkin yang lain. Di sini ada dalam bentuk PDF. Ini nanti otomatis tersimpan di laptop Bapak Ibu dalam bentuk dokumen atau PDF yang kita pilih. Nah, jadi yang pertama itu kita beri judul dulu untuk dokumen. Jadi kalau yang di Word kita memberi judul itu biasanya pada saat kita menyimpan, tapi kalau ini kita langsung bisa memberi judul pada saat sebelum kita menyimpan, karena simpannya ini juga termasuk otomatis ya. Jadi dokumen ini dokumen tanpa judul, yang tanpa judul ini kita klik. Jadi mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini bisa sekaligus mencoba di laptopnya, monggo silakan. Jadi untuk judulnya kita misalnya koordinasi Google, itu aja, koordinasi atau pelatihan PMM, Platform Merdeka Mengajar. Kenapa saya pilih PMM? Nah, seandainya nanti Bapak Ibu ada yang duduknya berjauhan dan ingin mengetik di lembar yang sama, itu bisa diakomodir oleh Google Dokumen ini. Jadi nanti saya minta tolong, ada mungkin beberapa mungkin dari Bu Nurul atau mungkin dari peserta, kita bisa mempraktekkan secara langsung. Jadi kita berada di tempat yang berbeda tapi bisa menuliskan di dokumen yang sama. Nah, jadi ini kita sudah judul yang pertama. Yang berikutnya keunggulan dari Google Dokumen ini, saat kita ingin menyisipkan gambar,
itu kita tidak perlu lagi untuk membuka Google. Jadi cukup langsung di sini kita sisipkan. Habis itu gambar. Nah, kita telusuri internet. Nah, di sebelah kanannya itu langsung akan muncul. Mohon maaf, sinyalnya agak itu. Nah, di sini ada sudah muncul. Kita langsung tulis misalnya logo Merdeka Belajar. Nah, siapa tahu ada logonya nanti. Nah, oh di sini malah logo pendidikan. Jadi kita misalnya pakai logo pendidikan Tutwuri Handayani. Ini cukup kita klik 2 kali. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul langsung tampilannya di dokumen ini, dokumen yang kita buat, dan kita langsung atur untuk besar kecilnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk misalnya klik kanan, save as dulu. Habis itu nanti kita ambil lagi di untuk kita tampilkan di Word kita saat kita ingin membuat soal. Jadi misalnya kita membuat soal dulu ya. Contohnya ini logonya saya hapus. Nah, nomor 1, logo pendidikan di bawah ini yang benar adalah yang A. Nah, berarti kita langsung mencari logonya. Kita langsung mencari logonya di internet secara langsung. Jadi kita sisipkan, kita pilih gambar. Untuk upload dari komputer ini jika kita sudah mempunyai gambar, daripada kita bingung, kita langsung telusuri menggunakan internet. Nah, di sini kita pilih lagi logo tadi. Nah, ini kita klik 2 kali. Nah, saat logonya sudah muncul seperti ini, bisa kita ukurannya kita tentukan. Jadi ukurannya kita tentukan seperti ini. Kita kasih abjadnya A. Berikutnya kita cari gambar lagi untuk logonya. Karena ini adalah soal, berarti kita membutuhkan beberapa gambar. Misalnya logo ini sama seperti tadi, kita klik 2 kali saja, otomatis logonya akan tampil di lembar kerja kita. Ukurannya kita sesuaikan seperti ini. Tekan enter B. Nah, seperti ini. Nah, seandainya logo ini mau diberi komentar dari orang lain, apakah bisa? Bisa sekali. Jadi kita bisa tambahkan komentar di sini. Di sini kita beri komentar, misalnya tolong diperiksa. Nah, habis itu siapa yang memeriksa? Kita kasih tanda @. Misalnya di sini Bu Nurul yang saya minta tolong untuk diperiksa. Tugaskan kepada Bu Nurul. Nah, kita itu kan baru kita tugaskan. Ini otomatis Bu Nurul akan menerima menerima email ya Pak ya? Menerima email ya, sama seperti saya. Kemarin ada beberapa dari Bapak Ibu guru yang sudah mengumpulkan. Itu saya pertama, saya kok mendapatkan email dari ini, ada yang ngechat saya cek, oh ternyata tugas yang sudah dikumpulkan. Muncul di sini. Nah, tolong diperiksa Bu Nurul, nanti Bu Nurul akan memeriksa gambar ini. Nah, terus bagaimana jika Bu Nurul ingin membantu saya untuk membuat soal? Jadi Bu Nurul ingin membantu saya membuat soal, berarti ini saya harus share, saya bagikan. Jadi saya bagikan. Berarti berkolaborasi ya Pak ya? Ya, kita berkolaborasi. Ya? Jadi misalnya di sini kita dalam satu forum. Wah, asik Bu nih Pak. Nurul di sekolah di Peterongan, saya di Tembelang.
Nah, kita kan kalau misalnya ketemuan itu mungkin membutuhkan waktu, tapi dengan Google Dokumen ini Iya. dari jarak jauh pun kita bisa kolaborasi untuk membuat soal secara bersama-sama. Jadi tidak perlu lagi Bu Nurul bikin soal 1 sampai 5, saya 6 Jadi bisa sampai rapat ya 10. Pak ya. Ya, jadi tidak perlu lagi nanti tiba-tiba kita gabungkan lagi kerja 2 kali lagi. Nah, jadi kalau ini Nah, ini ya. kita dulu Langsung kita bisa. rubah ya. Nah, di sini ada pilihannya, dibatasi. Kementerian Pendidikan ini maksudnya yang bisa mengakses, tapi saya pilih saja siapa saja yang memiliki link. Nah, habis itu kita tambahkan orang. Nah, di sini Bu Nurul. Nah, di sini ada pilihannya, editor, mengomentari, atau hanya melihat. Kalau melihat berarti Bu Nurul tidak bisa mengubah apa yang sudah saya tulis. Jadi di sini saya mau minta tolong Bu Nurul, nanti bisa dicek di emailnya Bu Nah, Nurul. hanya lihat saja ya Bu. Nah, jadi masih proses sebentar. Siap. Nah, sudah, mungkin bisa dicek Bu Nurul emailnya. Bentar. Jadi kolaborasi seperti ini juga kita bisa manfaatkan ketika kita rapat. Jadi kita menuliskan sebuah notulen. Jadi mungkin di sini ada 2 rapat yang bersamaan, kita membutuhkan notulennya di sini. Kita bisa memanfaatkan fasilitas seperti ini. Dengan 1 lembar kerja beberapa samaan tanpa harus bertemu. Ini salah satu keunggulan dari Google Dokumen. Sebenarnya di Google Dokumen Iya. ini juga Sudah masuk Pak, sudah saya cek. Ya, dibuka dulu Google Dokumennya Sudah. Bu. Sudah, langsung Ya. ditulis Gimana saja. saya tampilkan? Langsung ditulis. Saya tampilkan ya. Ya. Saya Ini tampilannya juga kita masih menunggu Bu Nurul untuk menulis. Oh, Langsung ditulis nomor 2, mungkin apa, soal apa, seperti saya itu. komentar. Ya, Ya. sudah masuk saya. Ya. Itu C itu saya. Saya yang nulis ini Pak. Ya. Sekarang Di nomor sini. 2 ya. Nah, di sini kalau misalnya Bu Nurul lagi mengetik, nah di sini langsung ada tulisannya. Nah, oh, ini berarti yang membuat soal ini adalah Bu Nurul. Jadi kita tahu, oh Bu Nurul ini yang Ya. sedang membuat soal untuk yang nomor 2. Jadi kita bisa Ya. melihat, nah Bu Nurul Ini sedang saya ya. mengetik. Ya. Nah, di sini Bu Nurul sedang mengetik, dia sedang mengetik nomor 2. Nah, sedangkan saya ingin melanjutkan untuk yang nomor 3 juga bisa. Nah, seandainya Keren ya, Bu Pak, Nurul, ya. mungkin sebentar Bu, sudah mungkin sampai situ. Coba Bu Nurul menghapus untuk soal nomor 1, dihapus. Nomor 1 saya hapus. Ya, Ya. soal nomor 1 Logo ya, dihapus. logo ya, ini saya hapus ya. Jadi di sini bisa ketahuan. Bisa hilang? Nah, hilang. Nah, di sini ketahuan. Oh, ini Bu Nurul yang menghapus soal yang tadi karena di sini ada keterangannya. Nomor 1. Jadi kita bisa tahu siapa Oh yang iya, sudah ada nama menghapus. saya ya Pak ya. Iya, di situ Ya. ada namanya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu guru bisa melihat Jadi di situ ketahuan ada ini namanya. Pak yang Jadi tahu menghapus siapa siapa yang ini. terakhir menghapusnya itu siapa. Nah, kita bisa tahu. Oh, ini Bu Nurul. Wah, ini bahaya ini kalau Bu Nurul dikasih kesempatan. Berarti ini bisa dikasih juga loh Pak buat rapat online ya Pak ya. Gimana, Misalkan Bu? rapat online bisa seperti itu. Iya. Untuk rapat online. Lewat online. Rapat online. Nah, jadi ini kelebihannya yang luar biasa yang Iya. untuk Microsoft belum bisa, mungkin belum ada mungkin. Siapa tahu nanti berikutnya bisa ada. Jadi kita bisa memanfaatkan hal ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ada hal-hal yang baru itu kita coba. Jadi kita jangan antipati terhadap suatu perubahan. Jadi hal yang baru ini kita coba. Jadi kenapa kita menawarkan seperti ini? Ya, salah satunya itu bisa nanti. Jadi kita coba. Di sini kan kita tulis pelatihan PMN. Saya buka dulu Google Drive saya. Google Drive saya di sini Drive.
itu. Nah, di sini langsung ada tulisannya pelatihan PMM. Jadi tanpa perlu kita save atau apa, jadi kita tidak perlu membuka dari itu, semuanya langsung sudah tersimpan di sini, pelatihan PMM. Nah, jadi menjawab tadi pertanyaan tadi, apakah bisa langsung tersimpan? Nah, ini otomatis langsung tersimpan ke drive kita. Jadi seperti yang kemarin Otomatis ya Pak ya? Gimana Bu? Otomatis tersimpan. Iya, otomatis tersimpan. Jadi kita nggak usah khawatir, oh saya lupa tadi untuk meng-save, tiba-tiba laptop saya mati. Nah, otomatis apa yang sudah kita kerjakan terakhir kali itu langsung tersimpan secara otomatis. Ini adalah beberapa fitur dari Google Dokumen. Sebenarnya ada salah satu fitur di sini di bagian alat ini untuk merekam. Jadi kita tidak perlu mengetik, tapi ada orang lain yang berbicara. Misalnya kita mengikuti rapat, ada narasumber yang sedang berbicara di depan. Daripada kita menulis untuk membuat notulen, kita bisa setting untuk langsung merekam. Tapi di sini di tampilan saya itu tidak muncul. Saya kemarin sudah coba cari-cari tidak muncul, entah kenapa. Jadi mungkin nanti siapa tahu Bapak Ibu nanti ketika mencoba itu bisa muncul. Jadi ini adalah singkat dari saya karena waktunya juga sudah 11:30. Mungkin kita langsung ke pertanyaan saja, tanya jawab, kira-kira apa yang ingin ditanyakan nanti bisa langsung disampaikan. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Terima kasih Pak Adi. Ya, itu tadi paparan dari Pak Adi tentang Google Doc. Sangat keren sekali. Yang saya senang itu bisa kolaborasi tadi Pak Adi ya. Jadi kita bisa kolaborasi. Jadi rapat bareng. Iya, nulis soal bareng ya. Apalagi nulis bareng ini Pak. Oh, ada Pak Adit, toolnya ada. Iya. Gimana? Jadi kita nggak perlu ketemuan ya Pak ya. Ada toolnya Pak Adit, voice Oh ada. typing gitu ya. Oh iya. Ada, Tadi ketemu ada. punya saya tadi ketika saya buka itu tidak ada. Jadi ditulis itu di alat itu Ya, memang. Nah, mungkin sepertinya ini saya nyobanya di Google Slide memang. oh gitu. Kalau di Ya. Google Doc ini mungkin ada yang belum. Atau mungkin karena jaringan Pak ya? Fiturnya nggak muncul tadi itu. Bagus Ya, sekali mungkin- nih ya mungkin materi seperti Pak Adi itu. ya. Oh, ada voice typing ada. Ya. Ada. Nah, Saya itu. coba ya, saya tunjukkan Ya, sedikit silakan, aja silakan. Bapak Ibu. Ya, Coba Pak silakan. Brian, coba Pak Brian. Ya, di menu untitled document. Nah, Share screen Pak. ya ini saya share screen. Ini seperti yang Pak Adi tadi sampaikan, jadi kita bisa mengetik sesuatu tanpa harus mengetik secara manual, tetapi kita bisa langsung menggunakan tool yang namanya adalah voice typing. Jadi mengetik dengan menggunakan suara. Wah, ini sangat akan membantu menghemat kita ketika perlu untuk mengetik banyak. Ini ya di menu tools, kemudian ada namanya voice typing. Nah, ini voice typing ini jangan lupa ini diganti dulu dengan bahasa Indonesia. Oh, diganti dulu. Diganti dulu bahasa Indonesia. Baru kemudian kita klik to speak ya. Misalkan saya akan menulis ya. Tulis 145. Kemudian kita enter ya. Brian. Terus masih Kita jalan. enter, kita lanjutkan misalkan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Keren. Nah, itu. Wah, Ya. udah keluar Bapak Ibu tanpa kita mengetik. Iya. Sambil menjamkan mata nih. Iya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu untuk banyak sekali ya. Jadi daripada Bapak Ibu mengetik, kita bisa menggunakannya dengan menggunakan namanya tools disebut dengan voice typing. Ini juga saya gunakan tadi di Google Slide juga ada Bapak Ibu. Google Slide juga ada di sini.
Saya mencoba menggunakan ketika di ini notes di bagian bawah ini saya gunakan. Jika muncul namanya tools, bedanya di sini voice type speaker notes. Jadi di sini Voice di type speaker speaker notes notes. itu adalah di bagian untuk catatan kaki, istilahnya seperti itu. Sama seperti tadi Bapak Ibu. Kita coba ya. Tool voice type speaker notes, kemudian diganti ke bahasa Indonesia. Kemudian kita klik bagian note-nya, kita klik. Catatan untuk slide ini harus dikerjakan dengan menggunakan screenshot. Nah, muncul Bapak Ibu. Berarti ini Itu, khusus Bapak Ibu. untuk catatan kaki ya, Pak ya? Ya, kalau untuk di slide di catatan kaki, kita coba di ini ya, kita coba bikin di mungkin Coba slide yang lain, slide Pak. baru coba. Kita bikin di slide baru. Kemudian di add title ini bisa nggak? Kita coba ya. Kita pakai tools, voice type. Oh, tetap dia di Catatan kaki ya? ini. Iya, ada di catatan kaki, bukan catatan kaki, apa ya namanya? Catatan tambahan. Biasanya kalau kita presentasi, itu nanti akan muncul di bagian bawah, oh isinya presentasi kita itu apa. Begitu Bapak Ibu. Bisa dicari Sekali nanti. ya. Nah, Ini ada komentar dari Ibu Samrotul Mufidah. Wah, baru tahu ini kalau bisa pakai ngomong, kenapa zaman dulu waktu kuliah ngerjakan skripsi nggak perlu ketik, tinggal ngomong. Iya, waktu kuliah biasanya kan seperti itu, kita cukup nyalakan laptop langsung kita itu, nah itu sangat Ngomong membantu aja langsung sekali. jadi tulis, Tapi mungkin Iya, nanti cocok dipakai untuk Bu. Jadi kita tularkan saja ilmu kita kepada adik-adik kita mahasiswa. Ketika dosennya menyampaikan untuk ngeresum, tinggal menggunakan itu saja. Ini berarti berpikir cepat dan efisien, Pak. Sangat benar sekali. Iya, kalau di Word kan nggak bisa ya, ada fasilitas seperti ini kan nggak bisa ya. Tapi kalau di Google Doc bisa. Jadi dosennya ngomong, kita langsung nyalakan itu speakernya, nanti langsung sendiri. Oke, terima kasih Pak Brian atas tambahannya. Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada pertanyaan, silakan diisi di kolom chat. Kami tunggu Bapak Ibu ya. atau langsung Oke, bisa mungkin ada menekan tambahan. gambar tangan, jadi langsung bisa berkomunikasi, itu juga boleh Bapak Ibu. Iya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada mungkin sama pertanyaan yang kemarin mungkin ada yang belum paham tentang Google Drive atau juga Gmail. Iya. Atau mungkin juga tentang belajar ID yang belum bisa mengoperasikannya, Iya, belum atau bisa beralih dari aktivasinya mungkin belajar Nah, ID itu seperti apa, itu mungkin bisa disampaikan, nanti bisa kita bantu. monggo Pak Aryasa yang dari Bali. Mungkin ada yang ditanyakan Pak. Untuk sementara enggak ada, Bu. Oh, udah ada. Masih aman. Ini dari Ibu Lutfi Diana, di menu tool saya kok tidak muncul voice type ya. Gimana ini Pak Bian? Menu tool ada yang tidak muncul ya. Iya. Apa Di mungkin tools, dari kemudian laptopnya? voice typing. Bapak Ibu, saya tadi juga ketika menggunakan itu, saya melihat dokumentasi yang resmi dari Google. Ini ada beberapa informasinya, saya coba kopas di situ. Ini adalah dokumentasi resmi dari Google. Salah satunya adalah memang untuk di menu tools dan voice typing itu sudah ada, asalkan Bapak Ibu mengaktifkan mikrofon yang ada di masing-masing laptop atau komputer Bapak Ibu, sehingga itu tool baru aktif ketika mikrofon ini sudah pernah digunakan. Contohnya seperti saat ini, ketika kita Google Meet, kita menyampaikan informasi itu menggunakan mikrofon yang sudah di-allow berarti sudah diizinkan untuk digunakan, itu akan muncul. Biasanya yang paling sering seperti itu, belum pernah digunakan untuk ke meeting, nah itu bisa di setting nanti, dicoba dulu di Google Meet, kemudian mikrofonnya dihidupkan, diaktifkan, nah itu akan muncul di menu tadi, di tools, bagian tools, kemudian voice typing. Jadi ini itu Pak ya, sudah bawaan dari aplikasinya ya Pak ya? Seharusnya sudah bawaan dari aplikasi. Sudah bawaan dari aplikasinya
Untuk Ibu Lutfi Diana mungkin kalau belum muncul, mungkin belum pernah dipakai Bu, jadi diutek-utek lagi biar muncul ya Bu ya. Oke, monggo, ada yang pertanyaan yang lain monggo? Sebelum saya akhiri sesi kita hari ini. Tambon, ada yang angkat tangan? Nggak ada ya? Gimana Pak Adit sama Bu Sri, ada tambahan lagi? Oh ya, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu untuk semuanya. Mohon karena besok di materinya adalah ada di akhir uji kompetensi, mohon dipersiapkan baik itu menggunakan handphone atau menggunakan laptop atau PC, itu bisa digunakan untuk nanti ketika kita mengerjakan uji kompetensi Bapak Ibu. Jadi selain mengerjakan tugas mandiri, ada satu tugas namanya uji kompetensi, di mana nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk mengisikan email trainer dan juga mengerjakan uji kompetensi untuk mengetahui sejauh mana evaluasi dari materi yang sudah Bapak Ibu terima. Nah, nanti kami akan memandu Bapak Ibu untuk mengerjakan uji kompetensi tersebut sehingga nanti bisa kita kerjakan dan selesai bersama-sama. Berarti besok finalnya ya Pak ya? Ya. Bapak Ibu jangan khawatir, kami akan pandu Bapak Ibu untuk mengerjakan uji kompetensi agar nilainya dapat di atas KKM Pak ya. Itu ya Pak ya istilahnya ya. Gimana? Ada tambahan lagi? Tambah B? Ampun Bu. Ada pertanyaan di chat itu. Mohon maaf Bu, Pak, kenapa preview ikon di Google Slide saya kok tidak muncul ya? Preview icon itu ini, ini saya tunjukkan. Ya, bisa langsung Ini ya di Windows. Nah, ini saya tunjukkan di Google Slide ya. Oke baik Bapak Ibu, yang sering terjadi itu kita tidak sengaja. Jadi di sini saya coba pakai magnifier, mungkin bisa kelihatan gede nggak ya? Apakah di situ kelihatan lebih besar? Oh tidak. Masih sama Pak. Saya pakai full scan aja, all screen saja ya, entire Ya, screen. all screen aja Pak. Ini di screen saya. Ini saya satunya adalah di Google Slide seperti ini. Ini saya akan perbesar saja. Kemudian ada menu magnifier ini saya akan menunjukkan supaya lebih besar. Ini kelihatan lebih besar ya? Ya. Nah, Pak. ini Bapak Ibu biasanya menu di sini ini sering hilang itu karena diklik ini hide menu ini. Atau tidak sengaja menekan Ctrl Shift F. Nah, ini ketika diklik, saya perkecil sedikit, biasanya di sini ada barang yang tidak muncul. Nah, ini di kliknya itu nggak ada. Ini nggak muncul, ada beberapa menu apa namanya kembali Bapak Ibu ambil kembali yang dilihat dari apa namanya menu-menu ini tadi. Biasanya itu, ya. Semoga itu yang dimaksudkan oleh Ibu Dwita Nur Hidayanti ya. Ya. Apakah seperti itu Bu Dwita? Monggo bisa tanggapi nanti. Daftar hadir itu tugas untuk temuan kedua. Oh ya, daftar hadir hari ini, daftar hadir. Maaf, memang kami tugas itu makanya kami tinggal klik saja. Kemudian nanti isikan emailnya Bapak Ibu. Misalkan ini kemarin saya tulis ya, Suandi @guru.smp.belajar.id. Kemudian pertemuan kedua. Ini Bapak Ibu tinggal memilih yang ini. Nah, kemudian hadir mengikuti sesi live atau apa, email trainernya silakan dituliskan sesuai dengan pembagian kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian diisikan dari kolom-kolom yang
ada di sana. Begitu Bapak Ibu? Ya. Ya, demikian Bapak Ibu ya untuk Bu Dwi Nur Hidayah. Nanti silahkan diperiksa kembali Ibu, mungkin masih tersembunyi. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada tambahan? Sudah ya? Sudah nggih, Pak Brian nggih? Saya akhiri ya sesi ini ya. Ya, silakan Ibu. Iya, di sini sudah zuhur ini nanti. Kalau setelah zuhur kita akan ada makan siangnya nanti. Makan siangnya secara online. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga para trainer kita. Demikian ya Bapak Ibu penjuang pendidikan, acara hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan foto bersama ya? Oh iya, Saya foto lupa. bersama ya. Ya, kita foto bersama. Silakan ditampilkan videonya Bapak Ibu. Pak Brian ini ya yang foto ya. Silakan di-on-kan untuk videonya. Bu Eni Monggo Novian. Bapak Ibu ditampilkan semuanya. Bapak Ibu, Monggo. videonya Jangan dinyalakan malu-malu. terlebih dahulu. Kita foto bersama. Kita foto bersama untuk Tampilkan senyuman yang paling cantik, menambahkan senyum yang paling manis. paling manis. Sudah. Sudah. Oke, mungkin ini sementara ini dulu kita pertama 1, 2, 3. Oke, lagi gaya bebas Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah ya. Oke, cukup. Monggo Bu Nurul. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian ya, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa besok jam 10 pagi kita bertemu kembali dengan sesi yang final dengan materi classroom ya. Mudah-mudahan tidak melewatkan kesempatan tersebut. Oke. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Nurul.